Halo, sahabat disabilitas dimanapun saudara berada. Ya, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Oke, saya berharap semuanya sehat, ya, lancar pekerjaannya dan usahanya selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, sehat selalu dan optimis dalam melakukan setiap kegiatan. Ya, oke. Tahukah Anda bahwa istilah yang merujuk kepada disabilitas itu sudah menjadi perhatian sejak kemerdekaan. Ya. Oke, nah saya akan menyampaikan di video kali ini terkait dengan istilah-istilah yang merujuk kepada disabilitas, ya, itu yang pernah menjadi rumusan dalam undang-undang kita. Ya, ada beberapa istilah. Saya akan coba sampaikan satu persatu. Ya, oke. Yang pertama, ya. Jadi istilah disabilitas yang pertama itu pernah atau katakanlah bisa kita jumpai, ya, dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947. Ya, disabilitas yang dimaksud itu dirumuskan dengan kata bercacat, gitu ya. Jadi dirumuskan dengan kata bercacat. Undang-Undang Nomor 33 tahun 47, ya. Ini berbicara tentang pembayaran ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan kerja, ya. Nah, istilah yang dikenal, ya, yang tadi bercacat itu berarti memiliki kecacatan, ya. Itu yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1947. Kata bercacat, ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita bisa jumpai, ya, di Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954. Disabilitas yang dimaksud itu bisa kita jumpai dengan rumusan orang-orang yang dalam kekurangan jasmani dan rohani, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 ini adalah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, ya. Jadi di pasal 7 ayat 5 itu ditegaskan bahwa orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohaninya ialah orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbasil, atau yang mempunyai cacat jasmani dan rohani lainnya. Ya, itu yang kedua. Ya. Coba kita lihat yang ketiga. Ya, kita mengenal kata tuna. Ya, jadi kata tuna itu bisa kita jumpai di Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Ya. Jadi disebutkan di situ, ya, terkait dengan isu disabilitas itu adalah tunanetra, tunarungu atau wicara, cacat tubuh, cacat mental, jompo, yatim piatu, fakir miskin, begitu ya.
putus sekolah, gelandangan, tunasusila. Nah, itu kata tuna. Ya, karenanya kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 itu, ya, salah satu atau katakanlah cara untuk bisa terbebas dari kondisi ketunaan ini itu harus dilakukan terkait dengan bimbingan, pembinaan, dan rehabilitasi. Ya, itu yang ketiga, tuna. Nah, yang keempat, kita bisa melihat ada penderita cacat. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1992. Ini tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ disebutkan penderita cacat. Ya. Apa itu? Adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Ya. Jadi nomor 4 itu penderita cacat. Ya. Itu bisa kita jumpai di Undang-Undang nomor 14 tahun 92. Ya. Yang kelima, kita bisa menjumpai, ya, dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 91. Ya. Tentang apa? Penyandang kelainan. Ya, dengan istilah penyandang kelainan. Ini peraturan pemerintah tentang pendidikan luar biasa. Ya, disebutkan bahwa penyandang kelainan adalah siswa yang harus mendapatkan penanganan secara khusus oleh kelompok profesional. Ya, bisa kita jumpai juga dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, ya, tentang sistem pendidikan nasional, menyebut dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. Ya, itu istilah disabilitas yang kelima. Ya. Yang keenam, kita akan jumpai istilah anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi kalau sering mendengar anak berkebutuhan khusus, ya, ini bisa kita jumpai di surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2003 tentang pendidikan inklusi. Ya. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, kita mengenal istilah penyandang cacat. Ya. Istilah ini bisa kita jumpai di Undang-Undang Nomor 15 tahun 92 tentang penerbangan yang mengatakan penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan udara niaga. Ya. Secara khusus, ya, penyandang cacat juga bisa kita jumpai di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Tapi ini sudah tidak berlaku lagi setelah terbit Undang-Undang Nomor, ya, Nomor 8 tahun 2016. Yang kedelapan, ya, yang kedelapan banyak juga, ya. Yang kedelapan itu istilah penyandang disabilitas, ya.
Nah, istilah penyandang disabilitas ini adalah buah dari ratifikasi terhadap apa? Terhadap resolusi PBB nomor A garing 61 garing 106 yang ditandatangani tahun 2006 mengenai apa? Mengenai konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Kemudian itu di apa namanya dirumuskan, ya, diadopsi di negara kita itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, ya, penyandang disabilitas. Oke. Nah, yang terakhir, ya, kita seringkali mendengar kata difabel, ya. Nah, secara hukum, ya, secara legislasi, ya, dalam perundang-undangan, ya, itu juga bisa kita jumpai dalam beberapa perda, ya. Secara nasional, kalau teman-teman menjumpai, tolong kasih komentar di kolom chat, itu ada di undang-undang nomor berapa tahun berapa begitu, ya. Tetapi ini bisa dijumpai, teman-teman bisa cek, ada di peraturan daerah, ya. Dalam penelitian Soeharto tahun 2016, itu kata difabel, ya, itu bisa kita jumpai di Perda Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2002 tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi difabel. Kita juga bisa jumpai pada Perda Kota Surakarta nomor 2, ya, tahun 2008 tentang kesetaraan difabel. Yang berikutnya kita juga bisa jumpai di Perda Kabupaten Klaten, ya, nomor 2 tahun 2011 tentang kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan difabel, ya. Jadi itu tadi, teman-teman, ya. Paling tidak kita mengenal ada 9, ya, istilah yang merujuk kepada disabilitas, ya. Kita mengenal istilah bercacat yang pertama, yang kedua kita mengenal istilah orang-orang yang dalam kekurangan jasmani dan rohani, yang ketiga kita mengenal istilah tuna, 4 kita mengenal istilah penderita cacat, kelima kita mengenal istilah penyandang kelainan, ya. Keenam kita mengenal istilah anak berkebutuhan khusus, ketujuh kita mengenal penyandang cacat, kedelapan penyandang disabilitas, ya, dan terakhir kita mengenal istilah difabel. Kalau Anda masih menemukan ada istilah yang lain, tolong tulis di kolom chat, beritahu saya, ya. Dan terima kasih sudah menyampaikan informasi, ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya, tekan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.